Assalamualaikum. Nah, seperti biasa, aku akan membacakan karakter dari idola kalian dan hubungan yang sedang mereka jalani atau sedang mereka alami. Nah, kali ini ya kita membahas mengenai hubungan antara Fuji dan Thorik. Sebenarnya ada apa sih antara Fuji dan Thorik? Apa benar mereka ini putus, yang benar-benar putus, atau hanya ya istilahnya istirahat sejenak ya? Nah, ini yang aku mau bahas. Seperti yang kemarin aku sudah bahas di vlog aku sebelumnya ini, bahwa memang dari keluarga Halilintar ini, orang tua Halilintar memang belum menerima Fuji ya, dalam arti memang belum merestui hubungan mereka. Tapi bukan berarti tidak merestui, bisa jadi keinginan orang tuanya Thorik mereka menikah baru disetujui, karena kan sebaik-baiknya memang dipercepat ya dibandingkan berdua-berduaan, pacaran dan lainnya. Mungkin itulah tujuan dari keluarga dari Thorik. Nah, di sini yang aku mau bahas adalah ada apa sih dengan hubungan mereka antara Fuji dan Thorik. Nah, yang aku lihat di sini adalah hubungan Fuji dan Thorik ini ya memang sedang tidak baik-baik aja, lagi ada masalah atau lagi sama-sama ingin saling mengintrospeksi diri apa yang sedang mereka alami, apa yang mereka tidak cocok gitu, yang selama ini mereka alami berdua gitu. Ketidakcocokan itu yang membuat mereka akhirnya istirahat sejenak untuk mencari solusi juga, untuk sama-sama mengintrospeksi diri masing-masing gitu. Apakah ada salah satunya yang terkekang, merasa tidak bahagia dan sebagainya. Cuma memang ya kalau dilihat dari hubungannya belakangan ini antara Fuji dan Thorik itu ya memang Thorik bukan menekan ya, namanya laki-laki gitu. Dia ada yang dia inginkan dari seorang Fuji yang Fuji belum bisa gitu. Bukan pernikahan, tapi bukan hanya pernikahan, tapi ada ya mungkin tingkah-tingkah Fuji atau prinsipnya Fuji yang membuat akhirnya Thorik minta ini istirahat gitu, dan mereka berdua minta saling istirahat gitu. Manusia tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan Thorik maupun Fuji, sama-sama tentunya punya kekurangannya masing-masing. Jadi kalau dilihat ini adalah Fuji dan Thorik ini memang lagi benar-benar sama-sama break ini untuk mencari solusi dari permasalahan mereka yang sebenarnya udah akut gitu, udah ditoleransi, udah diberi kesempatan gitu. Bukan berarti kesalahan fatal yang dilakukan Fuji ya. Mungkin ini hanyalah beda-beda prinsip gitu loh. Fujinya masih mau gimana, sedangkan kan Thorik juga usianya kan bukan 19 tahun. Thorik usia matang untuk ke jenjang yang lebih lanjut, untuk yang lebih serius. Cuma memang di sini ada ya yang aku lihat bahwasanya dibilang penekanan orang tua Thorik juga bukan, tapi ini memang udah prinsip dari keluarga Thorik. Nah, itu juga yang akhirnya bikin Thorik ini jadi galau, sehingga Thorik dan Fuji sepakat untuk saling break dulu untuk hubungan ini. Tapi bukan berarti hubungan ini berakhir ya. Jadi memang ada hal ya keberatan dari keluarga Thorik ya untuk ke Fuji ini, dan setelah dilihat memang ada perubahan dalam diri seorang Fuji, tapi belum seperti yang dimau ya. Mungkin kan perubahan orang kan beda-beda, ada yang ingin bisa cepat, ada yang pelan-pelan, tapi kembali lagi ada prinsip-prinsip Fuji yang tidak masuk di Thorik gitu. Tapi kalau soal cinta, soal rindu, mereka nih masih sama-sama cinta, masih sama-sama kesemsem, masih sama-sama berharap menyatu sebenarnya. Karena Thorik dan Fuji ini seperti yang selalu aku bilang di vlog-vlog aku sebelumnya, mereka ini tuh kayak botol ketemu tutup ya, karena mereka bisa saling mengisi satu sama lain.
Apa yang tidak ada di Thorik ada di Fuji, apa yang tidak ada di Fuji ada di Thorik. Dan mereka ini sama-sama couple yang benar-benar saling mensupport gitu. Jadi bagusnya mereka itu ya begitu gitu. Jadi mereka ini benar-benar pasangan yang sangat baik gitu, yang benar-benar bisa saling mengisi, menutupi kekurangan pasangan masing-masing, menyemangati. Ya kita kan bisa lihat sebelumnya Thorik ini kurang semangat dalam beraktivitas. Nah setelah ketemu Fuji, Thorik ke bawah semangatnya dengan support Fuji. Tapi memang kembali lagi itu tidak bisa juga dijadikan alasan untuk mempertahankan hubungan ya. Tapi kalau saja Fuji mau sedikit menurunkan egonya, insya Allah hubungan ini akan berkembang dengan baik, berjalan dengan baik. Karena yang selama ini aku lihat Thorik itu udah banyak ngalah, udah mengikuti alurnya Fuji juga. Nah karena cintanya seorang Thorik yang akhirnya membuat Thorik ini sangat menerima seorang Fuji. Tapi kembali lagi namanya orang punya prinsipnya masing-masing. Perjalanan hidup seorang Fuji juga kan baru dimulai gitu, belum bisa dibilang gimana-gimana. Cuma mungkin kalau mereka menikah justru itu rezekinya justru akan lebih tambah sebenarnya. Cuma kan Fuji ini merasa masih terlalu muda ya gitu. Kembali lagi ya, jadi mereka belum putus, hanya sedang istilahnya tuh yuk kita saling-saling introspeksi diri satu sama lain. Jadi belum putus, masih berjalan, cuma memang ada jarak, ada mungkin pertemuan-pertemuan yang tidak seperti dulu intensif banget gitu. Tapi kalau aku lihat sih kontrak kerja mereka berdua masih berdua, kegiatan-kegiatan mereka berdua itu masih banyak. Jadi sebenarnya dibilang putus, kembali lagi bukan putus, hanya istirahat saja. Tapi kembali lagi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi juga ke depannya benar-benar putus, atau justru ini adalah satu tanda bahwasanya mereka akan benar-benar bersatu. Karena Fuji juga dibilang move on ke Thorik itu sulit, karena Fuji tahu Thorik adalah lelaki terbaik, lelaki yang benar-benar dia harapkan, yang dia mau, yang benar-benar dia butuhkan selama ini. Karena Thorik ini mampu mengisi kehidupan seorang Fuji. Nah begitu juga dengan Thorik ini yang ya keluarganya jauh, mereka juga dengan kesibukan bersama. Thorik itu kayak apa ya? Kayak orang yang nggak punya tempat, yang akhirnya menemukan tempat dengan kehadiran Fuji dan juga keluarga Pak Faisal. Nah, aku salut ya sama keluarga dari Pak Haji Faisal ini ya, karena mereka ini menghadapi hidup itu enjoy banget gitu. Mereka menerima siapa aja dan mereka tidak ikut campur ke urusan anak-anaknya. Nah, itu aku salut banget sama keluarga Pak Faisal dan juga Mama Fuji. Aku sih acungin jempol banget dengan sikap yang hatinya luas, dewasa gitu. Cuma memang di sini dibilang ditekan oleh keluarganya juga enggak. Mungkin keluarganya si Thorik ini, orang tuanya ini memberikan satu pandangan atau memberikan saran agar begini loh, begitu loh gitu. Tapi tidak ada yang buruk ya, namanya keluarga punya prinsipnya juga masing-masing gitu, punya maunya, apalagi orang tua ya. Tapi memang di sini keluarga Thorik memang punya prinsip yang cukup keras. Jadi sebenarnya kasihan sih si Thoriknya ini, karena dia bingung juga di satu sisi ini calon istri yang dia udah suka banget, di satu sisi juga orang tua dan keluarga gitu. Nah untuk kalian semuanya itu aja ya yang aku lihat dari hubungan ini. Tapi insya Allah mereka tidak putus ya. Tapi kembali lagi apapun nanti keputusan mereka, itulah hak mereka. Kalian tetap mendukung mereka karena keduanya sama-sama baik ya. Nah untuk kalian semuanya yang mau aku bacakan artis idola kalian, nah kalian bisa komen di kolom komentar aku. Nah jangan lupa ya like dan subscribe. Terima kasih.